Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan profil Ketua Muhammadiyah yang ke-10 sampai dengan 15 yang diampu oleh Bapak Ahmad Mardadis, Sarjana Ekonomi, Master of Business Administration, Program Studi Manajemen, Universitas Muhammadiyah, Surakarta. Yang beranggotakan Fania Mutiara Ramadhani dengan NIM B1019026, Radia Sabita B1019029 dan Larasati B1019083. Profil Ketua Muhammadiyah yang ke-10, Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin. Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin lahir di Pakualaman, Yogyakarta pada tanggal 14 Februari 1915 dan meninggal di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 17 Maret 1995 pada umur 80 tahun. Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin, Ketua Umum Muhammadiyah yang menjabat dari tahun 1968 sampai dengan tahun 1990. Pada tahun 1923, untuk pertama kalinya Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin sekolah di Standard School Muhammadiyah Bausasan. Setelah ayahnya tidak lagi menjadi penghulu dan usaha dagang batiknya juga jatuh, maka ia pulang ke Bleberan. Pada tahun 1925, ia pindah ke Sekolah Dasar Muhammadiyah Kota Gede dan setamat dari sana, yaitu tahun 1928, ia masuk ke Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Dan setelah belajar di Mu'alimin, dia pulang untuk belajar kepada beberapa kiai seperti Kiai Haji Fahrudin, yaitu ayahnya sendiri. Karir Kiai Abdul Razak Fahrudin dimulai pada tahun 1934, yaitu ia dikirim oleh Muhammadiyah untuk misi dakwah sebagai guru di 10 sekolah dan sebagai mubalik di Talang Balai, atau sekarang menjadi Ogan Komering Ilir selama 10 tahun. Dan ketika Jepang datang, ia pindah ke Muara Maranjat, Palembang sampai tahun 1944. Selama tahun 1944, Fahrudin mengajar di sekolah Muhammadiyah, memimpin dan melatih Hizbul Waton, dan barulah ia pulang ke kampung halamannya. Lanjut pada tahun 1944, ia masuk BKR Hizbullah selama setahun, dan sepulangnya dari Palembang berdakwah di Bleberan, yaitu menjadi pamong desa di Galur selama setahun. Pada tahun 1950, ia pindah ke Kauman dan belajar kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Ki Bagus Hadikusumo, Bashir Mahfud, Badilah Suber, dan Ahmad Badawi. Pengabdiannya bukan saja di lingkungan Muhammadiyah, tetapi juga dia memerintah di perguruan tinggi. Dia pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama di Wates pada tahun 1947. Lanjut pada tahun 1950 sampai dengan 1959, ia menjadi pegawai di Kantor Jawatan Agama Wilayah Yogyakarta, lalu pindah ke Semarang sambil merangkap dosen luar biasa bidang studi Islamologi di Unisula, FKIP Undip, dan Sekolah Tinggi Olahraga. Sedangkan di Muhammadiyah dimulai sebagai pemimpin pemuda Muhammadiyah pada tahun 1938 sampai dengan 1941. Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin memimpin Ketua PP Muhammadiyah pada tahun 1968. Pada Muktamar Muhammadiyah yang ke-38, di ujung Padang, Fahrudin terpilih sebagai ketua. Hampir seperempat abad ia menjadi pucuk pemimpin Muhammadiyah sebelum digantikan oleh almarhum Kiai Haji Asyar Bashir. Setelah dirawat di RS Islam Jakarta, Fahrudin tutup usia pada 17 Maret 1995. Profil Ketua Muhammadiyah ke-11 yaitu Kiai Haji Ahmad Asyar Bashir MA. Kiai Haji Ahmad Asyar Bashir MA lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928, meninggal
di Yogyakarta pada tanggal 28 Juni 1994 pada umur 65 tahun. Kiai Haji Ahmad Asyar Bashir MA merupakan tokoh intelektual yang mempunyai karismatik dan pejuang perang Sabil yang dikenal sebagai ulama sederhana. Berikut pendidikan Kiai Haji Ahmad Asyar Bashir MA. Pertama, Sekolah Rendah Muhammadiyah Suronatan Yogyakarta, Madrasah Salafiyah Ponpes Salafiyah Tremas Pacitan, Madrasah Al-Falah Kauman pada tahun 1944, Madrasah Mubalikin 3 atau Tabligh School Muhammadiyah Yogyakarta, Madrasah Aliyah Yogyakarta pada tahun 1952, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta, jurusan Adab Fakultas Sastra Universitas Ba'ath Iqra, Studi Islam Fakultas Dar al-Ulum Universitas Kairo, Mesir. Di samping itu, karir Kiai Haji Ahmad Asyar Bashir MA diantara lain: 1. Anggota Hizbullah Batalion 36 Yogyakarta, Ketua Pemuda Muhammadiyah, dosen Universitas Gadjah Mada, dosen IAIN Sunan Kalijaga, dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, anggota Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua Umum Muhammadiyah, Ketua Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1990 sampai dengan 1995, Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia, anggota MPR RI pada tahun 1993 sampai dengan 1998, anggota Lembaga Fikih Organisasi Konferensi Islam. Adapun karya yang dimiliki Kiai Haji Ahmad Asyar Bashir MA yaitu 3 mazhab Mu'tazilah atau aliran rasionalisme dalam filsafat Islam. Yang pertama yaitu peranan agama dalam pembinaan moral Pancasila. Yang kedua, agama Islam 1 dan 2, dan lain-lain. Kiai Haji Ahmad Asyar Bashir meninggal pada tanggal 28 Juni 1994 dalam usia 66 tahun diakibatkan karena radang usus, penyakit gula, dan komplikasi jantung. Dan beliau dimakamkan di Pemakaman Umum Karangkajan, Yogyakarta. Profil Ketua Muhammadiyah yang ke-12 yaitu Profesor Haji Muhammad Amin Rais. Profesor Haji Muhammad Amin Rais lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 26 April 1944. Pada umur 77 tahun, adalah seorang politikus asal Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Ketua MPR untuk periode 1999 sampai dengan 2004. Jabatan tersebut dipegangnya sejak dirinya dipilih oleh MPR hasil pemilu pada tahun 1999 yang digelar pada bulan Oktober 1999. Awal karir Profesor Haji Muhammad Amin Rais yaitu sejak lulus sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1968 dan lulus sarjana muda Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tahun 1969, dan ia melanglang ke berbagai negara dan baru kembali pada tahun 1984 dengan menggenggam gelar Master pada tahun 1974 dari Universitas Notre Dame, Indiana, dan gelar Doktor Ilmu Politik dari Universitas Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Setelah studinya selesai di berbagai negara, beliau kembali ke tanah air dan Muhammad Amin Rais kembali ke kampusnya, yaitu Universitas Gadjah Mada sebagai dosen. Ia bergiat pula dalam Muhammadiyah, ICMI, BPPT, dan beberapa organisasi lain. Pada tahun 1998, beliau terjun ke dunia politik dan membentuk Partai Amanat Nasional atau PAN dengan platform nasionalis terbuka. Ketika hasil pemilu 1999 tak memuaskan bagi PAN, Amin masih mampu bermain cantik dengan berhasil menjadi ketua MPR. Dengan berjalannya waktu, pada bulan Juni 2017,
Nama Amin Rais disebut oleh jaksa KPK dalam persidangan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Siti Fadilah Supari. Dalam surat tuntutan jaksa, sejumlah uang yang diterima sebagai keuntungan pihak swasta juga mengalir ke rekening Amin Rais. Awalnya, pada September 2005, Siti beberapa kali bertemu dengan Direktur Utama PT Indofarma Global Medica Danuki Syahrun selaku Ketua Sutrisno Bachir Foundation atau SBF. Tetapi, tak lama kemudian, Sutrisno Bachir memberikan klarifikasi bahwa Amin Rais tidak ada hubungannya dengan kasus korupsi yang sedang ditangani KPK, sehingga diduga menjadi alasan mengapa Amin Rais. Profil Ketua Muhammadiyah yang ke-13 yaitu Ahmad Syafi'i Ma'arif. Ahmad Syafi'i Ma'arif lahir di Sumpul Kudus, Sinjunjung, Sumatera Barat pada tanggal 31 Mei 1935. Ia adalah seorang ulama dan cendekiawan Indonesia. Ia pernah menjabat Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Presiden World Confederation of Religion for Peace, dan pendiri Ma'ruf Institute. Profil Ketua Muhammadiyah ke-14 yaitu Prof. Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Sirajuddin Syamsuddin atau dikenal dengan Dim Syamsuddin, lahir di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 31 Agustus 1958. Ia adalah seorang tokoh Muhammadiyah dan ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pemimpin Pusat Muhammadiyah pada 2005 sampai 2010. Dan di 2010 sampai 2015 jabatannya diganti oleh Dr. Haji Haidar Nasyir. Profil Ketua Muhammadiyah yang ke-15 yaitu Prof. Dr. Kiai Haji Haidar Nasyir. Prof. Dr. Kiai Haji Haidar Nasyir yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 25 Februari 1958. Ia adalah Ketua Umum Muhammadiyah yang terpilih pada periode 2015 sampai 2020. Di internal Muhammadiyah dan terutama di kalangan aktivis IMM, nama Haidar Nasyir sudah sangat dikenal. Ia pernah menjadi sekretaris ketika Ahmad Syafi'i Ma'arif menjabat sebagai Ketua Umum. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.